Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengkaji tentang Al-Qur'an di malam hari ini. Salam dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan sugeng rawuh kepada Pak Ahmad Rafiq yang sudah berkenan untuk mengisi kembali kajian studi Al-Quran. Pertemuan malam hari ini merupakan rangkaian dari kajian studi Al-Quran. Kalau kita hitung sudah volume yang ketiga. Malam hari ini merupakan edisi yang baru, yaitu mengkaji tentang kitab-kitab studi Al-Quran. Pada volume pertama kita sudah bertemu sebanyak 4 kali pada tahun 2022 dan 2023, yaitu mengkaji tentang Al-Quran sebagai kitab suci, Al-Quran dari wahyu ke mushaf, Al-Quran sebagai pembentuk masyarakat, termasuk juga fungsi Al-Quran. Itu pada volume yang pertama. Volume yang kedua, ngaji studi Quran pada tahun 2024. Kita sudah juga 4 kali bertemu dengan Pak Ahmad Rafiq. Beliau menyampaikan materi tentang keistimewaan dan kekhususan Al-Quran, posisi hadis terhadap Al-Quran, kanonisasi dan kontekstualisasi Al-Quran bagian yang kedua. Jadi malam hari ini merupakan kelanjutan dari ngaji studi Al-Quran, tapi kita akan membahas tentang kitab-kitab yang membahas tentang Al-Quran. Malam hari ini kita akan membahas kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Imam Az-Zarkashi. Ini terhitung sebagai kitab utama atau paling awal yang mengkaji tentang Al-Quran. Ya, langsung saja mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Dari materi-materi yang sudah Pak Arfik sampaikan, mungkin nanti teman-teman bisa meng-cross check lagi karena materinya ini sudah diunggah di YouTube, jadi bisa mengulang apa yang beliau sampaikan di tahun-tahun sebelum ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ahmad Rafiq. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana baba hikmatika wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, ustaz, guru-guru agama, teman-teman yang mugi-mugi kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ya kira anu, saya pakai jaket sederhana, sedang mencoba ilmu. Oke, lagi menikmati badan yang sambil meriang-meriang sedikit gitu kan. Alhamdulillah malam hari ini mungkin karena cuacanya nih ya, dari tadi mau hujan tapi nggak jadi hujan ya, tapi nggak hujan juga. Karena ini lagi pancaroba, mugi-mugi sehat semua. Oke, alhamdulillah malam ini tadi seperti sampaikan Mas Wahid, kita
melanjutkan kemarin ketika kita ngobrol, tahun ini kita untuk pertemuan sekarang kita coba fokus pada teks-teks ulumul Quran, agak lebih challenging daripada yang 2 volume pertama sebenarnya. Karena yang saya suka selalu kalau datang ke sini itu adalah membawa sesuatu yang bersifat akademik tapi dengan bahasa yang sangat sederhana. Aku so angel tenan itu. Aku bagian angelnya aku nek sekalian diskusi di kelas sekalian itu kan. Aku nek sekalian itu, tapi nek digawa ke masjid itu rada piye nek ngatur-ngatur kosakatanya, ngatur diksinya. Tapi oke. Ada 3 pertanyaan dasar sebenarnya kenapa lalu kemudian kemarin pas ngobrol sama teman-teman saya sodorkan kita membaca kitab ulumul Quran saja, tapi kita membaca dengan cara yang berbeda. Cara berbeda maksudnya adalah bahwa tentu kita nggak mungkin mengkhatamkan. Arab khatam sak biji ini 1 tahun 2 tahun gitu. Kita tidak akan mengkhatamkan kitab-kitab ini. Kita mungkin akan membaca, saya sodorkan kita akan membaca 4 biji kitab yang menandai epistem pada masanya masing-masing, bagaimana mereka melihat Quran. Dan dari situ nanti kita bisa melihat sebenarnya kita ada di posisi mana sih sekarang. Hari ini malam ini kita mulai dari Az-Zarkashi di abad ke-8. Nanti kita lanjut dengan Al-Itqan di abad ke-10. Lalu melompat ke abad yang relatif kontemporer karena memang jaraknya agak panjang dengan Manahilul Irfan Az-Zarqani. Terakhir nanti kita tutup dengan Al-Mustasfa fi Ulumil Quran, itu yang paling kontemporer. Karena Al-Mustasfa itu yang menyebut secara eksplisit bahwa kalau orang mau belajar ulumul Quran, orang harus baca setidaknya 3 biji kitab itu. Nah, tapi ada pertanyaan awam sederhana sebenarnya. Kenapa saya mau mengajak teman-teman coba kita sama-sama melihat buku kitab ini. Disebut kitab karena bahasa Arab ya, aslinya ya buku. Kalau bahasa Arab disebut kitab, nih bahasa Indonesia disebut buku ya. Kitab itu ya bahasa Indonesia ya buku gitu. Buku. Oke. Pertanyaan dasarnya kan sederhana begini. Ketika kita mau menjadikan Quran sebagai petunjuk, sebenarnya ya selesai dengan tafsir kan sudah. Cukup yang kita butuhkan kan tafsir. Ketika kita mau menjadikan Quran sebagai petunjuk, yang kita butuhkan kan sebenarnya tafsir. Ya sudah, kenapa kita nggak baca kitab tafsir saja? Tapi kan pengajaran kitab tafsir udah banyak kan? Pengajaran kitab ulumul Quran yang nggak ada gitu. Pengajaran kitab tafsir udah banyak, di banyak tempat orang bisa. Ya itu tuh pertanyaan awam sederhana. Kenapa mesti membaca lagi ulumul Quran? Kalau yang kita butuhkan sebenarnya adalah tafsir. Oke. Nanti Imam Az-Zarkashi mencoba merespon itu tentu dengan bahasa beliau. Jadi malam ini kita akan bicara 3 topik terhadap kasus. Jadi ini kayak bedah buku sebenarnya, bedah kitab ya, bedah buku. Pertama kita mau tahu karakter personal beliau. Tentu tidak perlu terlalu banyak. Jadi mengantar bagaimana beliau. Lalu bagaimana beliau karakter personal beliau. Yang kedua kita akan jawab pertanyaan tadi. Yang pertama kita bicara tentang kitab ini sebagai sebuah metadata keseluruhan. Lalu kemudian yang kedua kita coba lihat bagaimana beliau menempatkan ulumul Quran terhadap tafsir. Karena itu penting nanti terhadap diskusi-diskusi kontemporer. Yang terakhir nanti kalau kita akan melihat contoh bagaimana beliau menstruktur. Nah pada bagian itu nanti kita akan lihat tentang kenapa selain tafsir kita masih membutuhkan ulumul Quran. Oke, saya mulai dari yang pertama. Jadi Imam Badruddin Muhammad Abdullah Az-Zarkashi. Kalau mau dilihat lebih jauh, menarik sebenarnya. Beliau hidup di abad ke-8. Di dalam diskursus ulumul Quran, jadi ilmu-ilmu Al-Quran, beliau seringkali disebut sebagai, karya ini dianggap sebagai karya pertama, walaupun sebenarnya ada karya sebelum itu dengan judul yang hampir sama persis. Ya sama persis, karya Imam Al-Hufi.
seorang ahli nahwu, seorang ahli bahasa. Judulnya sama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tapi kitab ini memang tidak terlalu dikenal banyak di dalam tradisi ulumul Quran. Yang lebih banyak dikenal adalah Imam Az-Zarkashi. Itu tahunnya di abad, beliau hidup di abad ke-8, umurnya berapa itu, meninggalnya 49 tahun ya. Benar ya, 49 tahun ya. 745 meninggal 794. Nah, yang menarik adalah beliau seorang keturunan Turki. Jadi bukan orang Arab asli, walaupun lahir dan besar nanti di Mesir. Lahir dan besar di Mesir. Ini jadi catatan penting. Nanti kita akan lihat karya-karya selanjutnya di dalam diskursus studi Quran secara studi Quran secara spesifik atau bahkan studi Islam secara umum. Kalau dulu orang menganggap bahwa pusat dari ilmu pengetahuan Islam itu ada di senternya ada di Mekah dan Madinah. Padahal kalau kita menelusuri literatur primer di dalam Quran misalnya, para musannifnya itu tidak banyak yang orang Mekah atau Madinah. Dia datang dari mana-mana. Jadi konsep center and peripheral itu, atau kalau sekarang orang bicara dekol ya, wah, dekolonisasi. Dekolonisasi itu nggak mau kelonan lagi gitu kan. Dekolonisasi. Orang bicara dekol misalnya kan, nanti kolonial. Dekolonisasi itu kan diantara spiritnya sebenarnya adalah menolak center and peripheral. Jadi kadang membahasakannya dengan multiple centers. Jadi centers yang banyak. Kalau dulu kan kategorinya center, peripheral, pusat, pinggiran, yang lain pinggiran. Jadi kalau pusat kebudayaan peradaban dunia ada di Eropa, berarti selain Eropa pinggiran. Pusat Islam itu Makkah Madinah, selain Makkah Madinah itu adalah pinggiran. Maka sampai Richard Boulier itu nulis buku tentang ketika dia melakukan kajian terhadap tarikh Jurjan. Jurjan itu daerah di utaranya Saudi kan, berarti di sekitaran Persia sekarang. Dia kasih judul bukunya dengan Islam the View from the Edge. Islam dilihat dari pinggir. Edge itu sama konsepnya. Edge itu konsepnya ya konsep peripheral gitu. Oke. Mati layar saya. Oh, enggak ada yang hidup lagi nih. Oke, edge itu konsep peripheral untuk menggambarkan bagaimana pinggiran itu merespon dan berperan. Oke, tapi saya tidak akan jauh-jauh ke sana. Tapi mau tunjukkan saya itu satu. Jadi ini orang Turki, lahir dan besar tapi di Mesir. Jadi pinggir sebenarnya. Kalau kita mau baca Martin van Brunsen ketika nulis kitab kuning, coba lihat di yang edisi baru, dia menambahkan satu chapter khusus di depan dan di bagian pengantar khusus menjelaskan. Jadi di buku dia tentang kitab kuning yang judulnya kitab kuning itu dia nambahkan satu chapter khusus untuk menggambarkan jejaring keulamaan ini tadi. Yang berbeda dengan cara bertuturnya Azumardi Azra. Sekarang dia mau tunjukkan di buku itu bagaimana center itu secara peripheral, wilayah yang disebut dengan peripheral itu secara signifikan mempengaruhi keilmuan di pusat. Bahkan kalau orang Nusantara misalnya pergi ke Makkah, ke Madinah, ngajinya tuh bukan dengan ulama dari center. Ngajinya ya dengan ulama peripheral, ulama dari pinggir. Makanya di sana ada Syekh Al-Kurdi, itu jelas. Orang Indonesia sendiri ngaji sama Syekh Mahfud At-Tirmasi, Yasin Fadani, yang terus sebelumnya merujuk kepada, jadi orang-orang Nusantara juga yang jadi syekh di sana gitu kan. Oke, itu satu. Jadi buku ini menarik sebenarnya. Jadi cara orang pinggir mengambil peran signifikan dalam diskursus keilmuan. Satu. Kemudian yang kedua, buku ini memang dianggap sebagai kitab ya. Kitab ini dianggap sebagai kitab pertama. Di pengantar kitab, pokoknya saya tidak bacakan detail saja nanti kan itu kelamaan. Beliau secara eksplisit menyebut bahkan muhakkik kitab ini saya bawa 2 biji ya. Satu yang saya tampilkan di layar nih yang masih model 4 jilid yang terbitan lama, dan yang
ini yang model terbitan baru yang sak jilid plok gitu kan. Lebih kelihatan kayak gagah kalau dibawa ngajar gitu kan. Atau dibawa ngaji kelihatan kayak kiai gitu kan. Dan dibawa ngaji kita padahal ya minimal buat nakut-nakutin gitu kan. Oke. Oke, sorry. Beliau sebut di dalam itu para muhakkik kitab ini kedua-duanya. Jadi ini dua versi yang saya tampilkan di layar dengan ini dua versi tahqiq yang berbeda. Dan ada beberapa perbedaan di dalam yang lumayan signifikan, bertolak belakang sebenarnya ketika tak baca. Saya baca 3 edisi tahqiq dari Al-Burhan itu ya ada perbedaan signifikan, tapi mungkin kita nggak sampai ke sana. Kalau di kelas saya masuk ke sana, tapi di ngaji enggak. Ya, kalau di kelas detail memprotoli niteni mana melihat secara detail mana yang berubah dari tahqiq yang berbeda. Tapi para muhakkik katakan untuk menulis kitab ini di depan beliau menyebut sekitar 40-an kitab. Jadi mulai dari Al-Kasyaf, kitab-kitab yang datang sebelumnya, beliau mengutip Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Jadi beliau menyebut nama-nama itu. Tetapi kalau dihitung semuanya ada sekitar 310 kitab yang beliau kutip. Jadi kalau kayak sekarang nyusun bibliografinya 300-an itu. Enggak kayak kita kan nulis skripsi, tesis, disertasi, nyari 100 aja udah ngos-ngosan gitu kan. Ini 300-an loh, 300-an itu yang beliau kutip. Jadi untuk apa itu? Itu menandai bahwa sebagai sebuah struktur pengetahuan, ulumul Quran itu sebenarnya sudah banyak. Tapi dia scattered, jadi dia terpisah-pisah. Satu ulama Al-Wahidi ngarang sabab nuzul gitu kan. Siapa lagi? Al-Tha'alabi ngarang I'jazul Quran. Salabi Al-Baqilani yang ngajang I'jazul Quran. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ngarang Fadailul Quran. Makanya di setiap bab yang dia bahas, Kiai Musannif akan selalu menyebutkan siapa orang yang dahulu pernah mengarang tentang sub itu. Nasikh mansukh, beliau sebutkan secara eksplisit. Dan itu penting karena dulu kan tidak punya tradisi footnote atau body note. Tradisinya adalah menyebut. Nah, nanti ini penting di pertemuan kedua kita akan lihat Suyuti itu di beberapa tempat menyebut Zarkashi. Tapi kalau kita cari nggak ada di Zarkashi itu. Zarkashi pun kalau kita telusuri, kalau dia menyebut nama orang itu kalau ditelusuri bisa jadi nggak ada. Tapi itu menjelaskan cara bagaimana orang dulu ngutip. Jadi kalau ngutip, jadi nanti di beberapa tempat Suyuti itu menyebut Zarkashi, tapi kalau ditelusuri di Zarkashinya nggak ada. Di selisih 2 abad itu nggak ketemu. Oke, tapi ala kulli hal. Ya, jadi yang beliau lakukan, versi beliau adalah beliau sebenarnya compiling. Beliau mengkompilasi ulang karya-karya yang terdahulu ada, yang terpisah-pisah, lalu beliau kumpulkan menjadi satu kitab. Nah, kitab ini disebut sebagai kitab pertama ulumul Quran dalam konteks itu. Jadi dalam konteks mengumpulkan yang informasi yang selama ini terpisah-pisah dalam fun dalam sub disiplin yang lalu kemudian beliau tarik menjadi satu kompilasi, satu buku, satu kitab yang disebut dengan Ulumul Quran. Tapi justru di situ nanti yang menariknya karena kalau kita banding nanti sampai 4 biji kitab saja, kita akan lihat masing-masing musannif punya kecenderungan yang berbeda-beda tentang mana subdisiplin yang dia tarik dan masukkan menjadi bagian dari kitabnya. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana dia menyusun mana yang menurut dia harus ditempatkan di depan dan mana yang ditempatkan di belakang dari fun itu tadi. Jadi kita punya ketemu sekitar 40-an di sini. Nanti di As-Suyuti kita akan ketemu jauh lebih banyak. Padahal Suyuti itu disebut mukhtasar dari Al-Burhan. Nah kan apik kan? Ini dianggap kitab induk, ada 40-an.
Kitab yang lalu kemudian disebut sebagai mukhtasarnya itu subbabnya justru jauh lebih banyak. Nah, kok mukhtasar lebih banyak. Makanya lalu kemudian membuat dan ini disiplin yang belum banyak digeluti teman-teman pengaji tafsir gitu ya. Sebenarnya membaca selama ini kan kita senang membaca urut-urutan tafsir gitu kan. Tafsir mulai dari yang paling tua ke yang sekarang untuk melihat bagaimana perkembangan tafsir. Tapi sebenarnya alat yang digunakan untuk menafsir itu juga tidak lepas dari relasi kuasa, politik pengetahuan yang melahirkannya. Oke. Baik, itu sak perkara. Oke, sak perkara. Baru bunyi alarmnya ngaji MJS gitu kan, ternyata alarmnya baru bunyi. Saya salah masang remindernya, ternyata remindernya sudah setengah jam sudah malah baru bunyi gitu. Makanya oke, itu satu hal. Oke, masih banyak sebenarnya penjelasan lainnya tentang kemana beliau ngutip. Oke, saya anggap cukup yang bagian pertama untuk kita melihat melihat kitab ini. Tidak ada keterangan lebih jauh tentang berapa lama, tapi yang pasti bahwa manuskrip tulisan ini banyak. Kalau baca tahqiq yang DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah, paling tidak ada 3 manuskrip yang bisa ditemukan dari Al-Burhan. Nah, banyaknya manuskrip itu bisa menjelaskan cara bagaimana dulu teks ini diproduksi. Bisa jadi memang Kiai Musannifnya yang ngarang. Tetapi bisa tidak jarang pula Kiai Musannif itu ngarang, maka ketika mengajarkan dia mengimlakan itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia? Mendiktekan. Dia mendiktekan ke murid-muridnya, lalu kemudian murid-muridnya menyalin. Murid-muridnya menyalin pada saat itu. Makanya lalu kemudian kenapa kok manuskripnya banyak gitu. Jadi bukan beliau nggak nulis banyak, nulis satu aja sabiji kitab gue capek kok. Oke. Terakhir, sorry ini yang penting menurut saya lupa nyampaikan. Imam Az-Zarkashi basicnya bukan mufassir, juga bukan ya ahli Quran pasti. Basic beliau adalah seorang ahli usul. Beliau ahli usul fikih. Kenapa itu penting melihat basic itu? Karena basic itu akan berbeda sekali dengan Imam As-Suyuti nanti. Lalu itu yang menjelaskan cara beliau mengkonstruk dalam beberapa hal. Sebenarnya walaupun tidak sama persis, agak dekat dengan konstruksi Ar-Risalahnya Asy-Syafi'i. Jadi, nah itu nanti akan menandai tema-temanya. Baik, udah selesai kita di topik pertama, kenalan sama Imam Badruddin Muhammad ibn Abdullah Az-Zarkashi. Kemudian yang kedua, ini tahqiqnya. Soalnya tahqiq yang pertama Abdurrahman Mar'asyali. Oke, mana tadi halaman 13? Saya langsung ke halaman 13 saja. Oke. Ini enggak usah. Ada yang pegang PDF-nya enggak sih? Saya download dari archive.com. Kalau yang downloadnya dari situ mungkin sama barangnya. Ini yang 4 jilidan. Sebenarnya lebih enak baca yang ini. Cuma yang ini belum ada PDF-nya. Karena ini tahqiq yang terbaru itu lebih enak dibacanya. Bismillah, mana tadi halaman 13. Ini dia sebut ini beberapa sebut kitab-kitab yang dia sebut. Tapi oke, kita lanjutkan. Kita mana tadi? Oke, enggak. Ini dari muhaqqiq. Ulumul Quran ta'rif wa mawdu' faidatu tarikhu asyharu maduwina fi. Ini penting melihat karena gini. Ini tambahannya muhaqqiq, bukan dari Imam Az-Zarkashi. Tentang apa itu ulumul Quran, pengertiannya. Yang di sini enggak ada. Di tahqiq yang dihilangkan gitu.
Dan menurut saya penting tidak ada. Kalau versi saya, nanti akan ini itu subjektif saya. Penting tidak ada. Kenapa penting tidak ada? Karena tidak adanya itu sebenarnya menyengaja. Jadi punya kesan saya Imam Az-Zarkashi punya motif kenapa tidak menjelaskan itu secara eksplisit di depan. Ya, jadi ketika diadakan seakan-akan itu menjadi bagian dari struktur berpikir, padahal itu enggak bagian dari struktur berpikir beliau. Itu. Jadi kalau tidak ada ya tidak ada saja gitu. Tapi ini tahqiq yang ini ada. Tapi tahqiq yang belakangan, tahqiq itu editing ya. Jadi editing yang belakangan itu tidak ada. Dan memang tidak ada karena memang beliau enggak cerita itu. Makanya kita lewat saja. Nanti pas di bagian yang ketiga saya coba ajak teman kita coba pikirkan kenapa masih tidak ada. Oke. Nah, tulisan beliau itu mulai dari Ta'rif bi ulumil Quran masih ini Ta'rif bi ulumil Quran masih lewat. Al-Burhan fi ulumil Quran. Nah, ini yang saya sebut tadi, kitab yang lebih awal. Al-Burhan fi ulumil Quran lil Hufi. Ini kitab yang lebih awal tentang ulumul Quran sebenarnya. Fil Quran maksudnya Kitabul Ali Ibrahim bin Sa'id Asy-Syahir bil Hufi. Ismu Al-Burhan fi ulumil Quran huwa yaqau fi 30 mujalladan. Tapi banyak loh, 30 jilid nah. Mawjud minhu al-an 15 majalah, tapi hilang barangnya. Yang tersisa hanya sekitar 15 jilid. Ini lebih tua sebenarnya. Tapi orang tidak pernah. Tapi kitab ini jadi jarang diakses. Al-Hufi itu seorang nahwi, seorang ahli bahasa. Jadi berbeda dengan siapa tadi? Az-Zarkashi itu seorang ahli usul. Kitab ini sebenarnya lebih tua, tapi tidak banyak dielaborasi dalam. Selain karena kitabnya juga nggak lengkap lagi. Jadi Ismul kitab yadullu ala anna hadhil muhawala wa huwa astagfirullah. Main tutup aja. Kelihatan. Mana tadi? Nah. Maka itu isinya al-qaul fi qaulihi azza wa jalla wa ba'd al-qaul fi i'rab yatahadda anhu min nahiyatin nahwiyyah, al-qaul fil ma'na wa tafsir, al-qaul fil waqf wa tamam. Oke, jadi karena memang ahli nahwu dia. Muqaddimah tafsir At-Tabari, itu juga berisi ulumul Quran. Muqaddimahnya Al-Qurtubi itu juga berisi ulumul Quran. Udah saya skip saja bagian itu. Ini bagian pengantarnya si Anu Pak. Muhaqqiq. Mana Muqaddimatul Muallif? Kita langsung ke Muqaddimatul Muallif yang bagaimana Imam Az-Zarkashi sendiri lalu kemudian menarasikan isi bukunya. Ini mana tadi sudah saya buka kok, tapi karena mau ke atas. Yang edisi yang saya pakai tampilkan pengantarnya jauh lebih panjang daripada edisi yang baru. Jadi edisi yang baru DKI ini relatif agak hati-hati dia, nggak mau nambah bumbu-bumbu gitu. Ini cara tahqiqnya. Udah, ini naskahnya. Naskah ini berbeda dengan naskah yang asli di sini. Suratus Safal Ula minal kitab. Suratus Safal Tsaniyah minal kitab. Ini halaman 2-nya. Ini halaman terakhirnya. Dah. Nah ini. Sorry sanadnya. Ini pengantar dari beliau, Muqaddimatul Muallif. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Wahidud Dar Faridul Asr Jami'u Ashtatil Fadail Nasirul Haqqi bil Burhani min ad-Dalail Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi Asy-Syafi'i Ballaghahullahu minhu ma yarjuh. Ini pengantar beliau, alhamdulillahilladzi. Ini masih bukan bahasa basi sih. Masih memuji Quran. Masih muji wa nama yafamu ba'du ma'ani wa tala ala asrarihi. Ini masih pengantar itu. Beliau lalu mengutip sejumlah pernyataan orang tentang kenapa harus nulis ulumul Quran. Kenapa tidak cukup dengan tafsir, gitu kan?
Oke, beliau argumeni. Beliau kutip beberapa orang, misalnya dari Harwari fi juz'in sammahu miftahu babil muqfal li fahmil Quran al-munazzal. Jadi buka kunci yang membuka pintu, kunci untuk buka pintu yang tertutup untuk memahami Quran yang diturunkan. Lillahi ta'ala ma ja'alaha usulan lil makasib wa min wahabahu aqlan yasara alaihi sabil. Jadi wa man rakaba fihi kharqan naqasa dabtuhu min at-tahsil wa man adahu bi taqwal istinad ilahi fi jami' umurihi 'allamahu wa fahamahu wa qala akmal ulama min wahabahu ta'ala fahman fi kalami. Oke. Jadi bagi beliau sempurna ulama adalah orang yang Allah karuniakan kepada dia kemampuan memahami kalamnya. Wa wa'yanan kitabihi, menguasai kitabnya, wa tafsiratan fil furqan, bisa melihat, bisa mencerna dengan baik al-furqan, dalam al-furqan, wa yata bima syaa min ulumil Quran, dan menguasai apa yang dia maui dari ilmu-ilmu Al-Quran. Fa fi tamami syuhudi ma kataballahu li makhluqatihi min dzikrihil hakim bima yazilu bi karimi inayati min khatil la'ibin idh fihi kullul ulum. Nah, sekarang yang Syafi'i, ini yang Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, beliau ngutip lagi kata qaul Imam Syafi'i, semua yang ma taquluhul ummah syarhun lis-sunnah. Jadi semua yang dikatakan oleh umat ini apa saja itu adalah penjelasan tentang sunnah. Dan semua sunnah itu adalah syarhun lil Quran. Itu adalah penjelasan tentang Al-Quran. Jadi kita menarik positioningnya. Ini orang usul banget. Ini posisi ini khas orang usul. Jadi karena Syafi'i kan juga fikih, jadi juga usuli. Jadi gini kata beliau, semua yang dikatakan orang tentang apa sih yang dikatakan orang itu sebenarnya menjelaskan tentang sunnah. Nah, semua penjelasan tentang sunnah itu penjelasan tentang Quran. Penjelasan gimana posisinya? Jadi posisinya bagi orang usul, objek dari istimbat hukum itu adalah Quran. Maka orang boleh bikin kaidah, orang bikin apa saja, tapi proyeksinya akhirnya adalah untuk memahami makna Quran, sekalipun itu usul. Jadi sekalipun itu misalnya struktur dalam usul fikih misalnya, struktur dalam usul fikih, tapi struktur itu digunakan untuk baca Quran, untuk baca Quran. Wa jamil Quran syarhun asma'illahil husna. Nah, kalau ini dan semua Al-Quran itu penjelasan tentang nama Allah yang Asmaul Husna dan sifatnya yang mulia, zada ghairuhu wa jami'ul asma'il husna syarhun lismil azam. Semua asmaul husna itu penjelasan tentang namanya yang mulia, kama annahu afdalu min kalami kulli kalamin siwahu, sebagaimana dia itu lebih utama dari segala kalam dari selainnya. Fa ulumuhu afdal min kulli ilmin adahu. Kalau begitu ilmu tentang Quran itu lebih utama daripada segala ilmu yang lainnya. Fa ya'lamu anna unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Oke, dah. Jadi karena beliau orang usul, gini posisinya. Tidak cukup dengan tafsir. Kenapa? Karena tafsir itu produk. Tafsir itu produk. Yang dibutuhkan orang itu adalah cara berpikir. Karena produk objek yang sama itu bisa berubah produknya ketika menggunakan cara berpikir yang berbeda. Atau cara berpikir yang sama terhadap objek yang sama ketika dilakukan terhadap hal-hal lain yang berbeda, di waktu dan keadaan yang berbeda, dia bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Maka kata beliau, kalau begitu ya orang butuh ulum. Orang butuh ulumul Quran, tidak cukup hanya dengan tafsirnya. Nah, tetapi aki banyak pendapat batain Quran. Battalin kayak mafarat. Oke, saya skip saja ya karena udah mau jam 9 tuh kan. Kalau yang di bawah ini anunya tambahan dari muhakkiknya. Mati usaha. Oke, sebentar di sini. Oke, ini pernyataan penting menurut saya. Walamma kanat ulumul Quran la tanhasir. Ketika ulumul Quran itu dari sejak di atasnya ini. Beliau ngutip law u'tiyal 'abdu bi kulli harfin minal Quran alfa fahmin
lam yablugh nihayata ma auda'ahu Allahu fi ayatin min kitabih. Seandainya seorang hamba itu, kata beliau, ngutip dari Sahal bin Abdullah, diberi dengan setiap huruf dari Quran itu diberi 1000 pemahaman, tidak akan dia bisa sampai pada akhir dari apa yang Allah adakan di ayat itu dalam kitabnya. Allah siapkan dari situ. Li'annahu kalamullah, karena kalam Allah, wa kalamuhu sifatuhu, dan kalam Allah itu adalah sifatnya Allah. Kama annahu laisa lillahi nihayah, sebagaimana Allah tidak berbatas, fakadzalika la nihayata li fahmi kalami. Kalau begitu juga tidak ada saya baca yang ini nih, sorry. Fakadzalika la nihayata li fahmi kalami. Kalau begitu maka tidak ada batas, tidak ada ujung dari pemahaman kalamnya. Wa innama yafhamu kullu miqdari ma yaftahullahu alaih. Jadi sesungguhnya pemahaman itu hanya mengikut dengan kadar apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Nah, lalu kemudian beliau kata walamma kanat ulumul Qur'ani la tanhasir, ketika ulumul Quran itu tidak terbatas, wa ma'anihi la tastaqsa, maknanya tidak pula punya batasan ujung, wajabatil inayatu bil qadril mungkin, maka wajiblah orang untuk mencari alat bantu dengan kadar yang memungkinkan. Oke, dengan kadar yang memungkinkan itu artinya menarik. Jadi para ulama itu sekalipun menyiapkan ulumul Quran selalu dalam posisi bahwa ada titik di mana orang nggak akan bisa melihat lebih jauh. Jadi di dalam tradisi hermeneutika, tanya sama Pak Faiz nanti. Di dalam tradisi, tanya sama Faiz begitu, bukan domain saya itu, offset saya ngomong ke sana. Tetapi dalam tradisi hermeneutika, ketika orang-orang kajian hermeneutika masuk ke dalam Quran, di antara diksi para mufassir yang striking, yang striking itu apa sih bahasa Indonesianya? Gaya sekali saya. yang mengagetkan bagi para peneliti adalah diksi, bukan isi tafsirnya, tetapi 2 diksi. Wallahu a'lamu bimuradih sama wallahu a'lam bissawab. Jadi ada, bagi kita kan diksi sederhana itu kan, penutup pengajian, wallahu a'lam bissawab, itu buat penutup pengajian. Tetapi bagi para peneliti kemudian adalah tradisi itu menandakan tradisi ini. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan dia nggak akan bisa sampai batasnya. Maka ya sudah, bagaimana batas itu, ya batas itu ditutup secara subjektif dengan pernyataan wallahu a'lamu bimuradih wallahu a'lam bissawab. Itu keren itu cara menutup itu. Bagi kita taken for granted kan, gitu aja apa adanya. Tapi bagi orang yang datang belakangan lalu membaca tradisi tafsir, 2 kata itu menandai ini yang disebut oleh Imam Zarkashi ini tadi. Oke. Lalu beliau ceritakanlah ini 17 sampai berapa? Sampai 47. Nah, 40 sampai 47. Jadi beliau hanya punya 47 bab. Illa, kecuali bab yang ke-46, fi dzikri ma yatayassara min asalibil Quran, ini panjang sekali. Ini hampir sak jilid sendiri di belakang. Karena nanti kalau dalam Al-Itqan ini yang jadi kaidah, kawaid. Jadi yang asalib ini panjang sekali. Uslub asalib ini panjang sekali. Bahasannya berpuluh-puluh di dalamnya. Lebih dari 40 bahasan di dalamnya. Itu kalau yang 4 jilid itu 1 jilid sendiri, beliau khusus bicara yang nomor 46 ini tadi. Ketahuilah, ujar beliau, setiap satu bagian dari pembahasan itu, kalau ada manusia mau menguasainya, mencapai ujung dari pembahasannya, lastafragha umrah, habis umurnya. Jadi habis umurnya nggak selesai gitu dia. Jadi agak hiperbolik memang para ulama. Semalam yuhkam amrah, tapi hasilnya tetap tidak disampaikan, tidak tercapai kan. Umurnya habis, hasilnya tetap nggak tercapai. Oke, baik. Nah, terakhir untuk bagian ini sebelum kita pindah ke bagian ketiga.
Beliau memulai fasalnya. Nah ini menarik menurut saya. Kan tadi kitab ini ulumul Quran. Tapi beliau tidak mulai dari apa itu ulumul Quran. Tadi kan muhaqqiq sing nambahin tadi. Beliau justru memulai pembahasan dari apa itu tafsir. Pembahasan pertamanya tafsir, bukan ini kitab ulumul Quran. Tapi beliau ada dua hal. Jadi pertama beliau tidak mulai dari apa itu ulumul Quran. Tapi beliau justru mulai dari tafsir. Nah, ini tanda orang usuli banget nih. Ya, kenapa? Karena kepentingannya jelas. Ulumul Quran itu kepentingannya buat tafsir. Kan buat tafsir yang buat tafsir. Maka kepentingannya dulu yang diceritakan. Maka mulailah beliau cerita tentang tafsir kata beliau kan. Nah, lalu beliau jelaskan di situ yu'rafu bihi fahmu kitabillahil munazzal ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa diketahui dengan itu pemahaman kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan mana-mananya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya, lalu dia membutuhkan wastimdadu dzalika fi ilmi lughah, dia menggunakan perangkat ilmu bahasa, ilmu nahwu dan tasrif, ilmu bayan, usul fikih dan qiraat. Nah, jadi struktur berpikir interdisipliner. Oh, sekarang kan orang interdisipliner kan, itu udah lama itu. Sudah lama. Imam Az-Zarkashi dari awal udah bilang, nggak bisa orang baca Quran kalau nggak pakai mendekatkan dirinya dengan ilmu lughah. Nanti di bagian akhir justru saya di bagian ketiga saya mau tunjukkan bagaimana kompleksitas masing-masing nau' itu pada beberapa nau'. Nah, kita lihat beberapa nau'nya saja. Kompleksitasnya ketika dibaca dengan varian-varian itu. Orang butuh ilmu lughah, orang butuh nahwu dan tasrif, orang butuh ilmu bayan, orang butuh usul fiqih, orang butuh qiraat. Wa yahtaju li ma'rifatihi asbabun nuzul wan nasikh wal mansukh. Orang juga butuh asbabun nuzul, orang butuh nasikh dan mansukh. Jadi udah orang butuh ilmu itu. Tafsir itu membutuhkan perangkat-perangkat pendukung itu. Tanpa itu tafsir nggak bisa. Tetapi pada saat yang sama ini juga menjadi penanda pembeda nanti dengan coba beliau kan nyebutnya bahasa, nahwu, shorof, bayan, usul fikih, qiraat. Coba perhatikan dengan saksama tadi. Yang beliau sebut itu bahasa, nahwu, tasrif, shorof maksudnya, ilmu bayan, usul fikih, qiraat. Lalu perlu mengetahui sabab nuzul dan nasikh mansukh. Kecuali sabab nuzul, semua ilmu yang lain itu ilmu yang berhubungan dengan teks. Dengan teks. Jadi kecuali sabab nuzul. Tapi sabab nuzul pun nanti di dalam beliau akan batasi dengan sangat ketat. Jadi berbeda sekali dengan pembahasan sabab nuzul yang modern. Jadi hampir semua perangkat ilmu yang beliau sebut itu perangkat ilmu yang spesifik merujuk kepada bagaimana teks itu dipahami sebagai teks. Mengambil makna dari teks. Yang kalau dalam bahasan kontemporer, ulumul Quran beliau lebih banyak berhubungan dengan mafil Quran. Jadi mahaulal Qurannya nggak banyak. Apa yang ada di dalam teks Quran, bukan apa yang ada di sekitarnya, di kiri kanannya. Jadi yang ada di dalam teksnya yang dibaca. Nah, nanti kita akan kelihatan dengan sangat jelas pola ini. Jadi strukturnya itu yang disebut dengan epistem. Jadi epistem beliau tentang bahwa Quran itu teks. Kalau begitu tafsir itu adalah memahami teks. Gak apa-apa, saya sudah on fire nih. Sudah on fire, gak pakai itu juga kedengaran dari suara saya kan? Karena hening gitu kan, kayak renungan malam. Kayak renungan suci gitu kan. Jangan ada yang menangis ya. Meneteskan air mata karena ternyata teman sebelah injek kakinya gitu kan. Tapi kok orang kelihatan gitu. Oke, baik. Jadi epistemnya kelihatan bahwa ini ada teks, bahwa Quran itu teks. Makna pertama dari teks itu ada di dalam teks. Itu kelihatan sekali nanti pada saat beliau menyusun tabwibnya, menyusun bab-babnya. Dan akan semakin kelihatan kalau kita banding nanti dengan kitab ulumul Quran yang lain.
Jadi terhadap ini saja, jadi tafsir itu memang tentang teks bagi beliau. Batasan tafsir itu adalah teks dan makna teks. Makanya ilmu dukungnya semua yang beliau sebut adalah ilmu-ilmu untuk membaca teks. Oke, jadi ini pelajaran penting bagi kita secara sederhana sampai ke sini, sampai kalau kita masuk ke abad kontemporer, jadi yang namanya tafsir ya sejak masanya Zarkashi dan sebelumnya, menafsir itu tugas pertama penafsir itu adalah memahami karakter teks. Itu yang sebenarnya sekarang sudah mulai hilang. Tradisi orang sekarang memahami ayat, yo karena semua orang apalagi zaman alhamdulillah. Saya udah kirim Fatihah dari sampai Zarkashi. Dari istri sama beliau. Enggak. Ruang epistemik ini penting untuk memahami. Jadi bagi orang dulu pada masa itu karakter teks itu nomor satu untuk bisa memahami makna. Nah orang sekarang banyak yang nafsir tanpa paham karakter teks, boro-boro karakter teks. Ini jenis kata ini isim fi'il aja nggak ngeh. Ini jamaknya opo ya orang ngeh gitu kan. Itu perkara yang sangat sederhana. Tapi orang tidak lagi terlalu peduli dengan teks. Misal begini, kalau misal begini, yang paling sederhana. Ya orang kalau berdebat sekarang tentang tafsir itu yang diperdebatkan adalah terjemah. Yang diperdebatkan, padahal terjemah tuh sama sekali nggak bisa mewakili karakter teks, nggak bisa itu. Karakter nahwi dari teks itu sama sekali nggak terwakili oleh terjemah. Tapi biasanya yang berdebat dengan terjemah itu yang gelutnya seru sekali. Oh, sing Arab mateni wong pakai wali-walian kemarin tuh kan rebutannya terjemah itu. Kelingan nggak sih? Oh, sing rebut wali-wali kemarin tuh loh. Nggak apa-apa juga ding muncul. Yang dicerita wali-wali apa? Ya cerita wali pemimpin itu kan yang diperdebatkan terjemah kemarin itu. Orang berdebat dengan sama sekali nggak memperdebatkan karakter teksnya. Padahal pada masanya bagi para ulama dulu persis seperti yang digambarkan Zarkashi, karakter teks itu penting. Itu rumus pertama orang mau nafsir tuh ngenalin itu. Nggak kenal itu nggak bisa orang nafsir. Nggak kenal itu. Makanya lalu kemudian kata dia, kenapa lalu kemudian kita penting ulumul Quran? Nggak cukup hanya langsung ke tafsir saja. Karena para penafsir bisa jadi berbeda. Nah, beliau sebutkan ada misalnya ada tiga alasan kata beliau. Wa innama uhtija ila syuruh li umuri thalathah. Jadi wa'lam annal ma'lum anna Allah Ta'ala innama khataba khalqahu bima yafhamuna. Ketahuilah ujar beliau sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkomunikasi dengan makhluknya dengan apa yang mereka pahami. Walidzalika arsala kulla rasulin bilisani qaumihi. Kalau sebab itu maka diutuslah setiap rasul itu dengan lisan kaumnya masing-masing. Wa anzala kitabahu ala lughatihim. Diturunkanlah kitabnya dengan lugat kaum yang menerima itu. Wa innama uhtija ila tafsiri lima sanadkur. Lalu kemudian orang membutuhkan tafsir karena perkara-perkara berikut. Ba'da taqriril qa'idatin, sesudah menegaskan tentang kaidah-kaidah dalam menafsir. Wa ya anna kullaman wada'a minal bashari kitaban, sesungguhnya siapa saja yang di antara manusia itu mengarang kitab, fa inna ma wada'u liyafhama bidzati min ghairi syarhin. Sesungguhnya dia menempatkannya untuk memahaminya. Bidzatihi, memahami zatnya, min ghairi syarhin, tanpa penjelasan. Wa inna ma uhtija ila syuruh li umuri thalatha. Tapi tafsir itu enggak cukup, orang lalu membutuhkan syarah dengan karena sebab hal-hal berikut ini, ujar beliau. Ahaduha, tiga perkara berikut. Perkara pertama, kenapa orang membutuhkannya? Kamalu fadilatil musannaf, kesempurnaan dari kemuliaan yang musannaf, yang dikarang. Yang dikarang itu apa? Kita tafsirnya musannaf Quran, sorry Quran. Fa innahu liquwwatihi al-ilmiyyah bi yajma'ul ma'ani ad-daqiqah fil lafzil wajiz. Karena Quran itu jadi sangat utama
Jadi objek dari karangan maksudnya al-musannaf ini. Objek dari karangan kan Quran. Ya, fainnahu karena kekuatan keilmuan yang menggabungkan makna-makna yang begitu mendalam dalam satu teks yang singkat. Farubbama usur fahmu muradah. Jadi itu bisa mengakibatkan sulit memahami maknanya. Lalu kemudian wa min huna kana syarhu ba'dil a'immati tasnifahu adalla 'ala al-muradi min syarhi ghairi lahu. Jadi satu syarah itu enggak cukup hanya setiap syarah, setiap penjelasan itu berusaha untuk menunjukkan makna yang tersembunyi, dan dari sini setiap karangan satu ulama itu menjadi penjelasan dari ulama yang lain. Dari ulama yang begitu terus. Jadi tidak bisa tuntas satu orang. Beliau kata gini, jadi tidak bisa tuntas satu orang menjelaskan. Jadi satu penjelasan masih membutuhkan penjelasan yang lain. Jadi nggak ada yang bisa orang tuntas menjelaskan Quran. Qad yakunu kadang-kadang hudhifa ba'du muqaddimatil aqsiyah aw aghfala fiha syurutan i'timadan ala i'timadan ala wuduhiha aw li'annaha min ilmin akhar. Fayuhtaju syarih li bayanil mahdzuf wa maratibih. Jadi kadang-kadang sebagian teks karangan itu tidak pakai pengantar sebagai aksiyah untuk menjadi alat ukur, atau kadang-kadang syarat tertentu yang menjadi dasar penjelasannya itu nggak ada, dihilangkan, atau itu dianggap sebagai ilmu yang lain. Maka orang membutuhkan penjelasan untuk menghilangkan apa yang dihilangkan itu. Jadi di Quran ya, masih kasusnya masih Quran ya. Jadi di Quran itu kadang-kadang melompat saja cerita itu langsung, nggak ada penjelasan di dalamnya, di depannya. Dari mana penjelasan itu? Penjelasannya ya orang membutuhkan penjelasan tambahan. Ihtimalul lafzi li ma'ani thalatha. Jadi lafaz itu yang ketiga, lafaz itu bisa mengandung beberapa makna. Kama fil majaz wal ishtirak wal al iltizam. Fayutaju syarih ila bayani ghardil musannif wa tarjihihi. Jadi seorang pensyarah, ngapunten, saya salah menjelaskannya. Ini cerita tentang satu kitab karangan dengan pensyarahnya yang lain gitu. Jadi setiap teks itu tidak selalu tuntas. Kadang-kadang dia membutuhkan orang lain untuk menjelaskan. Waqad yaqa'u fit tasanifi ma la yakhlu minhu basyarun minas sahwi wal ghalati wa tikrar syai'. Kadang-kadang dalam satu kitab karangan itu benar, ini karangan tafsir. Memang kasusnya tentang tafsir yang masih membutuhkan penjelasan. Kadang-kadang setiap karangan itu tidak bisa lepas dari sifat kemanusiaan yang bisa lupa, bisa salah, atau mengulang-ulang sesuatu, atau menghilangkan sesuatu yang penting, wa ghairu dzalika atau lainnya. Fahtaju syarih litanbih ala dzalik. Jadi orang yang menjelaskan membutuhkan untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi pendeknya begini kata beliau, ada tiga sabab. Sabab pertama, teks itu begitu utama, begitu penting, begitu bagus, sampai karya tafsir itu membuat makna yang sangat dalam dengan pernyataan yang pendek. Nah, kalau begitu makanya orang membutuhkan penjelasan tambahan. Yang kedua, bisa jadi teks karangan ini, kitab tafsir itu nggak pakai pengantar apa-apa, ujuk-ujuk langsung ngasih penjelasan, ngasih penjelasan. Lalu bagaimana mengantarkannya? Seorang pensyarah yang perlu memberi pengantar. Yang ketiga, kadang-kadang teks itu mengandung lafaz makna, bisa karena majaznya, karena istirakkah, atau dalalatul iltizam. Jadi yang itu tidak bisa langsung dipahami kecuali ada orang yang memberikan penjelasan tambahan. Oke. Nah, karena itu maka kata beliau, tafsir kalau begitu jadi juga tidak tuntas. Enggak cukup hanya pakai tafsir. Jadi untuk bisa itu orang masih tetap membutuhkan ulumul Quran untuk membacanya. Nah, baik. Walam yaqulina anhu tafsirul Quran wa ta'wilu bi jumlatihi. Fa nunataju ila ma kanu yahtajuna ilaih.
Walam yanqul ilaina anhum dari saya jadi dan yang sampai kepada kita tafsir Quran itu wa ta'wili bi jumlatihi. Jadi tidak semua tafsir itu datang secara utuh. Misal begini, contoh sederhana. Di dalam tradisi tafsir yang sering disebut sebagai kitab tafsir yang paling tua itu selalu Tabari. Padahal ada Muqatil juga. Padahal ada lagi yang lebih tua. Nopo yang paling tua? Ma'anil Qur'annya Al-Farra itu paling tua. Tapi Ma'anil Qur'an Al-Farra itu enggak utuh. Karena tidak utuh ya jarang sekali dihitung. Faranataju ila ma kanu yahtajuna ilaih. Karena itu kita membutuhkan sebagaimana mereka membutuhkan. Wa ziyadatu ala ma lam yakunu muhtajina ilaih min ahkamid dhawahir. Liqusurina ala madariki ahkamil lughati bighairi ta'allumi. Fanahnu asyaddun nas ihtiyajan ila tafsir. Karena itu kita membutuhkan penafsirannya. Udah sekarang saya mau melompat begini. Saya duduk saja sih. Sesudah beliau sebut tafsir, baru beliau sebut ulumul Quran. Nah, terhadap ulumul Quran menariknya, beliau tidak mendefinisikan. Beliau hanya sebut bahwa ulumul Quran itu khamsuna ilman wa arba'umi'ati sab'atu alafi ilm wa sab'una alfa ilm. Mau berapa itu banyaknya? wa ilm wa sab'una alfa ilm. Jadi 77.450 ilmu. Oh, segitu banyaknya. Segitu banyaknya. Tapi itu nanti ala kulli ada di kalamil Quran. Kenapa sebegitu jumlahnya? Karena merujuk kepada jumlah kata, kalimah dalam Quran, merujuk pada jumlah katanya. Yaitu segitu 7 berapa tadi? 70.000. Wa qala salam idzal likulli kalimatin zahir wa batin. Oke. Idz likulli kalimatin zahir wa batin wa hadun muqta' wa hadha mutlaqun duna i'tibar wa tarji. Oke. Oke, semuanya. Nah, sekarang selanjutnya begini. Beliau jelaskan ulumul Quran itu, ujar beliau, yang banyak macam tadi. Tapi beliau kan enggak mendefinisikan. Itu yang penting dulu. Maka lalu kemudian, padahal kalau logika kita, orang kalau mau definisikan ulumul Quran berarti definisikan dulu ulum, definisikan dulu Quran. Kan gitu kan? Biar jelas ulumul Quran itu apa. Enggak, beliau tidak melakukan itu. Sampai titik ini yang sering saya ajak teman-teman mendiskusikan. Beliau tidak mendefinisikan Quran. Padahal ini kitab ulumul Quran, tapi Qurannya enggak didefinisikan. Padahal kalau kita kan berbeda kan cara kita nulis kan. Kalau cara kita nulis, yang pertama kali kita lakukan apa? Definisi dulu kan. Oh, apalagi kalau dosen gagah sekali. Ini apa definisi operasionalnya? Wah, dosen begitu tuh tanyanya gaya sekali kan. Apa itu? Enggak, beliau enggak. Kenapa? Apakah itu kesengajaan? Iya, sengaja. Kenapa? Karena sampai pada masa itu, Quran itu seperti yang beliau katakan tadi, Quran itu tergantung siapa yang melihatnya. Orang nggak ada yang bisa mengcover Quran secara paripurna. Ini loh Quran, nggak bisa. Yang paripurna itu yang mushaf, yang teks itu saja. Yang sudah jadi korpus resmi tertutup pasca kanonisasi, ya itu saja. Tetapi itu apa? Itu nggak bisa didefinisikan. Nggak bisa didefinisikan. Quran itu yang mana? Yang mushaf itukah? Yang bunyi bacaannya kah? Yang struktur ayatnya kah? Yang enggak, ya itu ya Quran. Ya yang itu yang Quran. Bagi sebagian orang Quran itu ya kalam Allah. Udah selesai di kalam Allah. Yang lain katakan Quran itu yang dia baca lalu kemudian dia dapat pahala. Yang lain katakan Quran itu yaitu yang urutan dari Fatihah sampai An-Nas. Padahal semua upaya mendefinisikan itu pasti problematik. Problematik pada masanya masing-masing. Misal, ketika menyebut dia tersusun dari Fatihah An-Nas. Kita udah bicara kemarin yang sebelum-sebelumnya. Padahal ketika Nabi datang,
23 tahun baru sempurna begitu. Baru tuntas semuanya. Berarti yang potongan-potongannya saat itu belum Quran loh, nunggu jadi satu. Nggak bisa juga belakangan gitu kan. Belakangan, bunyinya ya belakangan. Oke. Bunyinya barang. Tapi mendefinisikan bunyi sebagai bagian dari definisi yaitu belakangan. Oke. Nah, tapi yang penting begini menurut saya, yang penting kita lihat di sini. Cara beliau menjelaskan ulum itu, pertama, ada yang dimaksud dengan ulum itu kata beliau ilmu yang ada di dalam Quran. Makanya beliau sebut di sini dengan tauhid, tadzkir, ahkam. Jadi yang disebut dengan ulumul Quran itu ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Maka beliau sebutkan fal awal wa ilahukum ilahu wahid wa tsani wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tsalits wa anihkum bainahum. Oke, itu satu. Ilmu itu tentang apa yang ada dalam Quran. Yang lain beliau kutip lagi Abul Hakam bil Barrajan. Ya, yang disebut dengan ilmu yang ada dalam Quran itu adalah ilmu asma'illahi ta'ala wa sifatih, ilmu nubuwah wa barahiniha, dan ilmu taklif wal mahnah. Jadi wa ansarul ighrabi wa khilatin sirafil hamami ila tatallubihi min makani. Oke. Sama-sama yang ada dalam Quran tapi udah beda kategorinya. Nah, yang lain sama Ali bin Isa lebih banyak lagi sampai 70-an, 30-an. Dah. Nah, yang lain, jadi kalau satu pendapat tadi banyak pendapat yang disebut dengan ulumul Quran itu ilmu yang dalam Al-Quran. Tapi beliau juga kutip, yang lain ada yang katakan yang dimaksud dengan ilmu ulumul Quran itu adalah ilmu tentang lafaz Al-Quran. Wa huwa fil khabar. Nah, sudah berbeda ini. Jadi bukan tentang isinya, tetapi tentang tekstualitasnya. Sebagai teks dia seperti apa sih? Tasrif, wahwa al-qasad, wa tasrif fil kalimah, ka'aksata, wal i'tibar, wa ma'yar, yata'al i'tibar, dan seterusnya. I'tibar itu cara mengambil makna. Oke, dah. Selesai sampai di situ. Nah, jadi gini, bagi beliau tafsir itu nggak cukup. Kenapa? Karena tafsir itu nggak pernah bisa utuh. Kalau begitu orang membutuhkan ilmu dukungnya terhadap tafsir. Apa itu? Ulumul Quran. Karena itu yang akan memandu orang melakukan tafsir. Tapi atau itu ulumul Quran, karena tadi beliau mulai dari tafsir, maka ulumul Quran yang beliau maksud baik dalam pengertian ilmu yang ada dalam Quran maupun ilmu alat bantu untuk memahami Quran, dua-duanya konteksnya adalah ilmu terhadap teks. Jadi ulumul Quran itu ma fil Quran, ilmu terhadap teks. Nah, sekarang gini, saya mau gambarkan secara singkat saja. Terakhir 10 menit mugi-mugi selesai ya. Urutannya beliau, pertama beliau sebut asbabun nuzul. Ke sini deh. Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini. Yang 47 tadi. Sababun nuzul, lalu kemudian munasabah sabab nuzul, munasabah. Munasabah itu kaitan antara ayat, ma'rifatul fawasil, warasul ayat. Fawasil itu pemisah penanda fasilah bahwa ayat itu selesai. Ini juga menarik, di dalam beliau sebutkan misalnya sebenarnya di dalam bahasa Arab sudah ada fasilah itu. Kenapa fasilah itu dalam bahasa Arab? Qafiyah. Dalam bahasa Arab fasilah itu bentuknya qafiyah. Qawafi itu loh, qawafi. Tapi tidak mau disebut dengan qafiyah di sini. Karena kalau qafiyah identik dalam sajak itu selalu merujuk kepada rhyme and rhythm. Rima dan ritme. Sementara fasilah dalam Quran itu tidak selalu berbasis kepada
rima dan ritme. Makanya beliau nggak mau menggunakan kata qafiyah. Al-wujuh wan nazair, polisemi dan sinonim. Nah, sekarang begini. Saya mau kita coba ini ilmu mutasyabih ini juga ada di dalam teks, mubhamat itu juga ada di dalam teks, lalu asrarul fawatih itu juga ada di dalam teks. Sekarang saya mau ajak kita ngelihat 4 yang pertama saja, melihat strukturnya. Bagaimana beliau sangat ketat dengan teks. Pertama, sabab nuzul. Di dalam panjang ya penjelasannya. Nih, ketika bicara sabab nuzul, beliau bicara tentang karakter-karakter sabab nuzul, harus berbasis riwayat, lalu kemudian lalu bicarakan tentang ketika berbasis riwayat itu mulai dari mengukur keabsahan riwayat, lalu mengukur tingkat kesarihan riwayat, kejelasan riwayat untuk menentukan dia sabab nuzul atau bukan. At the end, nah konsekuensinya kemudian adalah lalu kemudian pembatasan jumlah riwayat. Bisa terjadi ada satu ayat dengan sejumlah riwayat yang sama kekuatannya, maka akan dianggap sebagai ayat itu turun beberapa kali. Ini posisi penting nanti yang berbeda dengan Itqan, yang berbeda dengan posisinya Suyuti. Oke, tapi mungkin kita tidak mendetail sampai ke sana. Saya cuma menggambarkan bagaimana 4 yang pertama ini saja akan menstruktur cara berpikir yang spesifik. Nah, akhirnya sabab nuzul itu dibatasi oleh riwayat. Jadi kudu ada riwayatnya, baru bisa disebut dengan sabab nuzul. Hasilnya apa? Karena jumlah riwayatnya terbatas, maka jumlah sabab nuzul juga terbatas. Maka lalu kemudian jumlah ayat Quran yang punya sabab nuzul juga terbatas. Itu pasti konsekuensinya. Quran yang sebanyak. Kenapa? Karena informasi sabab nuzul, konteks ini tadi. Informasi konteks itu harus berbasis riwayat. Sementara riwayatnya kudu dinilai. Hasilnya, konsekuensi turunannya banyak ayat yang tidak punya informasi sabab nuzul. Mungkin itu istilah yang lebih tepat. Jadi bukan tidak punya sabab nuzul, tapi tidak punya informasi sabab nuzul. Ayat itu. Dah, satu dulu itu kita simpan. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan ayat-ayat yang tidak ada sabab nuzul? Padahal begini kan, beliau tadi kan ikut ke ilmu lughah tadi kan. Padahal di dalam linguistik, dalam ilmu bahasa tidak ada satu kata yang bisa bermakna kecuali dia punya konteks. Kan gak mungkin kan kata punya makna kecuali ada konteksnya. Kata yang sama itu bisa bermakna berbeda kalau digunakan di tempat yang berbeda. Jadi gak mungkin. Padahal beliau kan ikut ilmu lughah tadi. Dalam ilmu lughah setiap kata itu punya konteksnya masing-masing. Kata yang sama digunakan dalam konteks yang berbeda, maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Padahal pada saat yang sama, pada kasus sabab nuzul, kata itu tidak semua ayat dalam Quran punya konteks. Kalau begitu gimana bisa orang menangkap makna? Gimana bisa orang menangkap maknanya? Maka di pembahasan kedua munasabat bainal ayat, problem itu diselesaikan lewat munasabah. Gimana caranya menyelesaikan? Maka problem ketiadaan informasi tentang konteks turun itu diselesaikan dengan konteks dalam struktur kalimat. Makanya lalu kemudian kenapa munasabah menjadi penting. Jadi orang kalau baca satu ayat, satu kata dalam satu ayat, kalaupun dia tidak punya konteks turunnya, setidaknya dia punya konteks kalimat untuk menentukan pesan. Nah, tetapi lalu kemudian kan basisnya ayat ini, basisnya ayat. Padahal dalam Quran, dalam struktur Quran, ayat itu belum tentu fasilah. Jadi fasilah itu kan gandengannya ra'sul ay. Fasilah itu menandai akhir ayat, ra'sul ay itu menandai depan dari ayat. Jadi fasilah itu menandai stopnya hitungan pesan. Fawasil itu menandai akhir dari pesan. Ra'sul ay itu adalah awal dari kalimat, ada awal dari ayat. Padahal dalam kasus Quran tidak semua nomor ayat itu adalah fasilah.
Makanya kan kita biasa baca di Quran itu walaupun itu akhir ayat tapi di atasnya ada wakaf lam alif. Kenapa? Karena dia belum stop. Jadi orang nggak boleh stop dulu, karena belum ketemu fasilahnya. Karena belum ketemu fasilah ayat. Karena kalau stop di situ mana nggak ketemu. Mana nggak ketemu. Pesan ayat pasti nggak ketemu. Pesan ayat nggak ketemu. Jadi wakaf dan tanda surah, tanda pemisah ayat yang datang belakangan kan orang nandainya. Dulu di zaman awal-awal nggak ada penanda itu. Gimana menandai bahwa informasi itu berhenti sampai di sini, ayat berhenti sampai di sini? Itu sepenuhnya mengandalkan simaknya murid kepada guru. Mengandalkan, nggak ada kayak mushaf kita sekarang enak sekali, ada nomornya, pakai itunya. Makanya kalau menghafal kan sekarang bisa surah anu ayat anu surah anu ayat anu halaman sekian pojok kiri pojok atas. Wah, ya bagus itu bagus. Ya itu bagus, keren itu keren dan dakik ilmunya. Tapi dulu nggak bisa gitu, nggak ada mushafnya, nggak ada apa. Karena pisahan itu sepenuhnya mengandalkan apa yang mereka dengar dari para syekhnya. Dari para gurunya. Tetapi tadi jadi problem yang ketiadaan informasi tadi diselesaikan oleh munasabah. Tapi munasabah itu juga nggak bisa serta-merta munasabah. Kalau munasabahnya itu ayat itu tidak selalu dalam pengertian ayat utuh, tetapi dia membutuhkan informasi tentang fasilah. Biar apa? Biar nggak kepotong informasinya. Makanya doktrinnya beliau sebut di dalam sini. Ujar beliau tidak semua fasilah itu ra'sul ay, tapi ra'sul ay itu pasti fasilah. Kalau sudah gitu, jadi tidak bisa dibalik kata beliau. Nah, udah sampai bahasan kedua kan, bagaimana? Jadi strukturnya masih ketat sekali terhadap teks. Jadi ini bagaimana caranya informasi yang ada dalam teks itu cukup untuk menjadi dasar orang menafsir dan mencari pesan. Mencari pesan. Yang keempat, al-wujuh wan nazair. Al-wujuh wan nazair. Ini yang keempat ini, al-wujuh wan nazair. Wujuh itu polisemi, lafzul mustarak. Satu kata punya sekian makna. Nazair sebaliknya, pesan yang sama tapi disampaikan dengan kata-kata yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Wujuh itu polisemi ya, benar ya, polisemi kan bahasa Indonesianya kan. Satu lafaz mustarak itu satu kata punya banyak makna itu polisemi. Iya benar ya? Mana yang guru bahasa Indonesia? Yang ahli sastra Indonesia mana? Iya polisemi. Oke. Betul, oke, koreksi saya kalau saya salah ya, sorry. Nah, karena saya bukan guru bahasa Indonesia, saya guru tafsir gitu kan, bela diri gitu kan. Oke, kita saat jarum panjang dinam. Oke, nah wujuh itu konsekuensi dari wujuh itu kan begini. Dalam beliau misalnya kasih contoh, kata huda dalam Quran ujar beliau. Coba tak loncat mana ya wujuhnya, jauh banget ya tapi mana ya wujuh ya. Ini an-naw'ul awal, no tuh kan baru naw'ul awal kan. An-naw'ul tsani munasabat bainal ayat. Mengapa terjadi kekencangan saya mencetnya ya? Ini sudah saya Tenang hadirin, udah dekat kok. Mana? Sudah sampai tambih itu udah mau selesai itu tambih. Al-ighal. Nah ini ya, jam'ul wujuh wan nadhair. Misal beliau kasih contoh di sini. Banyak banget kan syarahnya.
Faminhu, contoh ujar beliau, al-huda sab'atu asyar harfan. Huda itu, kata huda saja, itu bisa sampai 17 harfan, 17 makna maksudnya. Dia bisa bermakna bayan, ulaika ala hudam min rabbihim. Dia bisa bermakna ad-din, innal huda hudallah. Dia bisa bermakna iman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dia bisa bermakna ad-da'i wa likulli qaumin had wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Bisa bermakna ar-rusul wal kutub wa imma yatiyannakum minni hudan. Bisa bermakna ma'rifah wa bin najmi hum yahtadun. Bisa bermakna ar-rasyad, ihdinas siratal mustaqim. Bisa juga bermakna orang, Muhammad. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Maksudnya Muhammad. Lalu bisa bermakna Quran, walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Ini bukan kutub. Kalau tadi kan kutub, Quran. Bisa bermakna Taurat, walaqad ataina Musa al-huda. Sama semuanya. Nah, apa yang terjadi di sini? Semua ayat ini akan menarik. Walaupun beliau bicara sabab nuzul, karena sabab nuzul tadi sangat limited gitu kan. Oke, dia tetap bisa dipahami wujuh. Wujuh itu butuh konteks. Al-wujuh itu tuh memerlukan konteks. Nggak bisa tanpa konteks. Lalu di mana konteksnya ada? Konteksnya ada di dalam teks. Konteksnya ada di dalam teks. Maka perangkat-perangkat, jadi gini, sampai titik sini, walaupun ada nanti di dalam beliau bicara mafil Quran tapi tidak mahaulal Quran tapi tidak banyak. Ada fadl, ada fadail, ada khawas, ada adabut tilawah. Beliau bicara di dalam, tapi dari 47 tadi itu 40 lebihnya, jadi 40-annya itu semuanya mafil Quran, bukan mahaulal Quran. Jadi kata gua beliau mau tunjukkan begini, saya mau tutup dengan begini, dua kasus. Pertama, kalau kita baca Ulumul Qurannya Az-Zarkashi, kalau begitu tugas pertama tafsir itu memang membaca teks dan mengenali teks. Orang nggak bisa menafsiri Quran tanpa mengenali struktur teksnya, mengenali teksnya. Itu yang lalu kemudian kenapa sampai ada ungkapan seburuk-buruk tafsir itu adalah terjemah. Ada yang bikin ungkapan gitu. Maksudnya apa? Karena terjemah itu kadang-kadang menjebak. Seakan-akan sudah selesai. Padahal terjemah itu hanya memindah kata. Terjemah itu bentuk tafsir yang sangat sederhana. Tafsir sebenarnya itu bentuk tafsir yang sangat sederhana. Dia tidak cukup untuk menjadi alat. Untuk menjadi alat untuk memahami Quran. Nah, yang kedua ini agak complicated nih saya bicara. Yang kedua, gini, dari keseluruhan struktur tadi sampai 4 kasus pertama tadi, nanti belum lagi ke mutasyabih dan mubham. Tadi kan ada mutasyabih, ada mubham, itu juga sangat tekstual, sangat tekstual. Oke. Apa yang disampaikan Imam Az-Zarkashi, gini, mungkin teman-teman masih ingat kasusnya Khawlah binti Sa'labah yang saya pernah ceritakan di pengajian yang sebelumnya. Khawlah binti Sa'labah yang dizihar oleh suaminya. Pada kasus Khawlah binti Sa'labah, surah Al-Mujadalah, ayat Mujadilah, sebagian baca Mujadilah, ayat 1 sampai 3, even seterusnya. Ayatnya ada, ya jelas mau ada ayat, masa nggak ada ayat gitu. Ada ayat. Tapi yang penting ada sabab nuzulnya. Soreh, cerita Khawlah yang lapor sama Nabi. Tapi pertanyaannya, dari cerita Khawlah dan ayat itu nggak cukup sebenarnya informasi untuk. Kan pertanyaan kita begini, ayat itu tentang larangan zihar. Laporan Khawlah tentang Aus bin Samit yang menzihar dia dan dia tidak bisa kembali. Walaupun masih sayang. Sampai situ saja informasi sabab nuzulnya. Pertanyaannya, kenapa Khawlah harus mengadukan itu kepada Nabi? Gak ada informasinya kan? Tidak ada informasi di sabab nuzul, tidak ada informasi di ayat. Nggak ada informasi sama sekali. Kalau begitu dari mana informasi itu didapatkan? Itu yang menjelaskan kenapa para ulama belakangan lalu menambahkan dari sabab nuzul itu dengan bi'atun nuzul. Jadi bahasa bantulnya itu surrounding environment.
Jadi lingkungan yang suasana, lingkungan yang mengitari, yang berada di sekitar peristiwa pewahyuan ini tadi. Dia hidup di sekitar peristiwa pewahyuan. Itu yang jadi dia tidak ada di sabab nuzul. Dia tidak ada di redaksi ayat. Tapi dia baru ada pada penjelasan hadis. Dia baru ada di penjelasan tarikh tentang suasana di sekitarnya. Kan penyebab dia bertanya kan sebenarnya adalah tradisi perkawinan orang Arab yang menjadikan zihar itu sebagai alat untuk melecehkan perempuan. Perempuan dilepas ke pinggir tanpa dilepaskan dari ikatan perkawinan. Nah itu kan nggak ada di sabab nuzulnya, nggak ada di ayatnya. Jadi ada lapis-lapisnya. Nah terakhir gini, kalau mau tutup, ini bagian pengajiannya gitu kan. Yang bagian depan nanti teoritis banget. Nanti semakin kesini semakin less theoretical, semakin tidak teoritis lagi. Imam Az-Zarkashi memulai mengarang kitab ini dengan sikap tawadhu tentang luasnya ilmu Al-Quran, terbatasnya pikiran manusia. Lalu beliau berusaha menunjukkan perangkat-perangkat pengetahuan yang mencoba mengatasi keterbatasan itu tanpa pernah bisa menghilangkan keterbatasannya. Jadi hanya sekedar mengatasi. Persis seperti itu sebenarnya sikap pertama kita dengan Quran. Nah, ini yang sering tinggal. Sikap pertama dengan Quran itu adalah menempatkan diri kita dalam posisi bahwa kita orang yang tak mampu menyelami keseluruhannya, tapi kita berusaha untuk menangkap pesannya. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pesan itu ditangkap? Beliau tidak serta-merta masuk ke dalam konsepsi rasional pengetahuan. Beliau katakan, ma yaftahillahu lah. Bagaimana Allah membukakan. Nah, lalu kemudian pesannya sederhana. Quran itu bisa dibaca secara rasional dengan perangkat pengetahuan. Tapi dalam konteks iman, dia kalam Tuhan. Karena itu maka untuk bisa menangkap pesannya, memintalah kepada si pemilik kalam. Makanya orang kenapa harus baca ta'awuz, orang harus baca bismillah, lalu muncul adab membersihkan pakaian, membersihkan tempat membaca Quran. Kenapa ada adab-adab seperti itu? Karena kita sedang minta futuh kepada si pemilik kalam. Meminta bukakan kepada si pemilik kalam. Keren menurut saya. Jadi ulama dulu. Nah yang terakhir ketika orang membaca Quran, orang harus menempatkan diri pada posisi untuk sejauh mungkin mendekati makna dari kalam Tuhan dengan keyakinan bahwa dia tidak pernah sampai kepadanya. Jadi orang tidak akan pernah merasa bahwa dia lebih paham dari orang lain, dia lebih baik dari orang lain, yang di dalam karya-karya tafsir itu ditutup dengan lafaz wallahu a'lam bissawab. Pas saya juga nutup dengan wallahu a'lam bissawab gitu kan. Nggih ingatan. Jadi prinsipnya begini, ada yang rasional, ada yang sangat akademik, tapi bersama dengan itu ada yang sangat spiritual yang membuat itu yang membedakan ketika itu yang menjelaskan yang membedakan ketika membaca ulumul Quran dengan kacamata keyakinan dan membacanya dengan kacamata sepenuhnya rasional dan akademik. Positioning itu menurut saya penting dipahami di depan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rafiq. Ada 3 bahasan utama tadi yang disampaikan oleh Pak Rafiq. Yang pertama adalah beliau tadi membahas tentang karakter personal Imam Az-Zarkashi, kemudian menempatkan ulumul Quran terhadap tafsir, kemudian contoh struktur tafsir yang masih memerlukan ulumul Quran. Di awal Pak Rafiq menyampaikan bahwa Imam Az-Zarkashi ini memang orang Mesir, jadi ada kemungkinan orang-orang yang di luar pusat itu bisa memahami Al-Quran.
atau bisa menyumbang keilmuan terhadap Al-Quran. Nah kemudian kitab Al-Burhan ini merupakan kompilasi dari karya-karya yang membahas tentang ulumul Quran. Jadi kitab pertama yang berisi kumpulan-kumpulan tulisan atau kitab sebelumnya yang dahulu belum terkumpul menjadi satu kitab gitu. Kemudian beberapa isi yang ada dalam kitab Al-Burhan ini tadi, yang 4 yang pokok tadi yang disampaikan oleh Pak Rafiq, yaitu yang pertama adalah mengenal sebab an-nuzul, kemudian mengenal munasabah antar ayat, kemudian mengenal fawasil, mengenal al-wujuh dan an-nazir. Itu kira-kira penyampaian yang disampaikan oleh Pak Rafiq. Silakan dari teman-teman, kira-kira ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya terkait pembahasan kita di malam hari ini. Disilakan. Monggo, silakan ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi terkait dengan pembacaan teman-teman terkait kitab Al-Burhan ini. Silakan kalau ada. Mas, satu dulu, yang putri. Pakai baju putih, Mas. Silakan sebutkan nama dan asal kampus mungkin sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sedikit. Mungkin ini satu pertanyaan saja, tapi ini cukup bagi saya sangat penting, Bapak. Saya coba sebelum saya bertanya, mungkin ini pengalaman saya dalam membaca ulumul Quran dengan pandangan lain. Biasanya saya secara pribadi membaca ulumul Quran itu ya sebatas untuk pemahaman, tapi tidak sebagai pandangan lain. Tapi dalam hal ini ingin saya sandingkan Bapak dengan saya baca salah satu buku karya Bapak Aksin Wijaya. Itu ada buku namanya Arah Baru Studi Ulumul Quran. Beliau dalam buku tersebut, beliau dalam tanda kutip mungkin mengkritisi ulumul Quran yang klasikal, bahwa beliau mengatakan ulumul Quran yang klasik itu hanya bersifat repetisi saja. Bahkan mungkin secara kasar beliau mengatakan bahwa ini hanya ensiklopedia sejarah, yang mana ini ditakutkan untuk hilang dari keilmuan studi tafsir atau studi ulumul Quran. Nah, sehingga pada akhirnya beliau menawarkan arah baru studi ulumul Quran. Tapi pada malam ini saya tidak setuju dengan bahwa ada tagline arah baru studi ulumul Quran. Tapi mungkin bagi saya arah baru pembacaan ulumul Quran, Bapak, dari penjelasan Bapak. Nah, dalam pertanyaannya mungkin dari respon Pak Rafiq terkait ide-ide yang disampaikan atau yang diunggah oleh Bapak Aksin Wijaya dengan kritik-kritik terhadap ulumul Quran klasikal tadi. Begitu Bapak. Mungkin syukran. Ada lagi? Monggo Mas, ke depan sini Mas. Mic-nya terbatas ini, kabelnya nggak sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan pertanyaan yang barusan Pak, terkait dengan arah baru ulumul Quran. Di awal jenengan nyinggung genealogi dari
Itkon, dari Burhan, Itkon sampai Mustasfa, di mana misal kita mencoba mencontoh langkahnya Walid Saleh dalam genealogical tradition, itu persepsi bahwa ulumul Quran itu menjadi repetitif seharusnya sudah hilang. Karena di setiap ada momen copy paste itu menunjukkan adanya inovasi-inovasi dari seorang mufassir gitu. Ya mungkin itu dulu saja. Muhammad Syamil. Baik, iya, makasih. Mas, siapa tadi lupa nama pertama iki? Mas Arju, ya Arju, ngapunten Arju. Oke. Ya, ya, saya setuju dengan posisi Anda. Posisi dalam pengertian begini. Jadi memang ada repetisi. Itu saya ya repetisi ya. Tetapi itu juga kritik yang. Tetapi repetisinya tidak sepenuhnya repetisi. Mungkin sekalian saya jawab yang pernyataan Syamil yang di belakang tadi. Jadi ketika pengarang baru mengarang, maka dia sebenarnya tidak sepenuhnya mengulangi. Pertama dia akan sangat kelihatan kalau nanti ngaji selanjutnya kita lihat Itkon. Karena Itkon itu clear menyatakan dirinya melanjutkan Azarkashi. Makanya sampai disebut sebagai mukhtasarnya Azarkashi. Tapi ternyata beda. Ternyata beda. Apa yang membuat berbeda? Perbedaan epistemik. Satu. Jadi kalaupun repetisi dia tidak sepenuhnya repetisi. Mungkin lebih tepat kita membacanya sebagai jadi ke langit dunia banget ya, model tradisi diskursifnya Asad gitu ya. Jadi ada struktur wacana yang masuk ke dalam ruang baru. Tapi sederhananya begini, di satu sisi kenapa itu terkesan repetisi? Karena para ulama dulu sangat mementingkan sandaran satu pernyataan kepada pernyataan sebelumnya. Itu penting. Itu harus. Enggak kayak orang sekarang kan iso ngomong wae. Oh enggak. Dan itu yang membuat lalu terkesan seperti terjadi repetisi. Justru sebaliknya, kalau tidak bisa menyandarkan pernyataannya kepada para ulama terdahulu, itu malah tertolak. Tertolak. Jadi dia justru harus menyatakan sandarannya. Nah, tapi pada saat yang sama ketika harus menyandarkan dirinya kepada pernyataan terdahulu, cara menyandarkannya itu tidak sepenuhnya mengulangi. Karena dia berada dalam ruang epistemiknya masing-masing. Tadi misalnya saya sengaja memberikan tekanan bagaimana kuatnya komponen ma fil Quran di dalam Al-Burhan. Karena dia seorang usul kan. Bagi seorang usuli yang namanya menafsir itu adalah kemampuan kita untuk menangkap pesan teks secara tepat berdasarkan karakter teks. Maka strukturnya diarahkan untuk bisa melakukan itu. Tapi nanti yang belakangan enggak. Ketika yang nulis ulumul Quran kemudian adalah orang yang juga punya karya sejarah. Orang yang punya kesadaran sejarah berbeda, itu akan muncul. Mahaulal Qur'annya menjadi dominan. Jadi ahwal, keadaan-keadaan, kondisi di sekitar peristiwa pewahyuan itu menjadi penting. Maka dia muncul. Jadi iya, repetisi itu benar karena memang kepentingannya adalah menyandarkan pendapat ke pendapat sebelumnya. Tetapi repetisi itu tidak A menjadi A, B menjadi B, atau C menjadi C1. Enggak, A bisa menjadi ABCD. Repetisi yang mereka lakukan begitu. Karena ketika menyandarkan tuh sangat bervariasi caranya. Lalu, nah yang ketiga yang penting kita melihat. Tadi Anda benar bahwa sebenarnya kitab-kitab ulumul Quran klasik, yang ini kan masuk klasik gitu kan, dia tetap menarik untuk dibaca tergantung cara kita membacanya. Cara membaca seperti ini yang sangat kuat pada teks, justru di era kontemporer menjadi penting. Untuk apa?
untuk menyanding para tekstualis yang juga berbasis kepada teks tapi lemah secara metodologis. Justru sekarang kita memerlukan itu. Sekarang kan orang berdebat tentang apakah cukup baca Quran itu dengan teksnya saja atau baca Quran itu harus dengan konteks. Oke, itu perdebatan sangat akademik sekali. Di ruang sosial ternyata ya orang sangat biasa. Orang misal begini. Saya sudah ceritakan di pengajian sebelumnya. Ketemu surah Al-Ikhlas. Terlepas dari perdebatan dari macam riwayat yang saya sering ceritakan tuh kan, tentang ada yang buat dialog rasional, ada yang buat ngambil manfaat dapat pahala, ada yang berkasih-kasihan dengan Allah karena begitu banyaknya nama Allah di situ. Ya sekarang orang masih baca Al-Ikhlas, terima secara tekstual. Oh habis anunya. Apa? Oh ganti ke listrik yang beneran. Oh yang tadi nggak beneran. Ganti ke listrik beneran. Oke. Nah orang sekarang masih tetap bisa baca Al-Ikhlas dengan tujuannya masing-masing yang tidak masuk dalam 3 tujuan tadi. Padahal yang ada dalam riwayat kan 3 tujuan itu. Jadi dalam prakteknya orang cara orang berinteraksi dengan Quran itu menjadi sangat cair. Jadi pernyataan bahwa Quran korpus terbuka itu ya terbuka terus ya, sampai sekarang ya juga masih sangat cair gitu kan. Maka kalau begitu tadi yang ditulis seperti Imam Az-Zarkashi di Al-Burhan itu menjadi tetap signifikan. Nanti kalau kita baca di Fadail dan Khawas dia akan cerita tentang cara baca yang cair itu tadi. Jadi kan menarik begini. Di awal-awal itu kan dia akan bicara sangat ketat kepada teks. Bagaimana makna teks dipahami. Tapi nanti di tengah-tengah dia akan bercerita tentang fadail, khawas, adab yang itu gak ada hubungannya sama karakter teks. Semuanya itu hubungannya sama pada gimana orang yang tanpa memahami karakter teks pun dia bisa mendapatkan pesan dari Quran. Dia bisa mendapatkan makna dari Quran. Oke, ya itu sih catatan saya. Jadi menurut saya kalau menurut saya dia nggak kayak teks-teks ini belum kehilangan signifikansinya. Justru dia bisa menemukan signifikansinya sekarang. Ketika muncul kalangan tekstualis yang tidak menyadari makna teks. Padahal beliau tekstualis sebenarnya ini sangat berbasis kepada teks, tapi sangat ketat terhadap karakter teks. Itu baru bisa nafsir. Jadi tekstualis itu tidak sesederhana lalu kemudian makna teks, melihat teks apa maknanya. Oh enggak, tapi karakter teks itu menjadi penentu utama makna. Kalau di dalam hermeneutika, Az-Zarkashi ini bisa disebut sebagai kelompok hermeneutika yang objektivis. Ya, karena struktur objektif ayat itu membatasi makna ayat. Oke, jadi pasti ada yang wah bagus nih nulis skripsi hermeneutika objektif Az-Zarkashi. Wah, kok nanti saya yang nguji. Saya tahu kok celahnya di mana untuk bilang itu salah gitu. No, iya. Jadi kalau dalam kalangan hermeneutika disebut hermeneutika objektivis model karena ada makna objektif sekalipun menurut dia makna itu tadi yang 3 terakhir saya sebut sebagai penutup tadi dulu. Nggih, matur nuwun. Ya, ada lagi? Jadi paling tidak ada sandaran pengetahuan terdahulu itu penting. Jadi kalau kita mungkin hari ini ada istilah footnote atau catatan kaki. Nah, Imam Az-Zarkashi ini kemudian yang merangkum itu kemudian jadikah dalam kitab ini. Jadi kalau mungkin kita berkata hari ini kalau tidak ada footnote-nya itu agak kadang dibilang hoax. Nah mungkin konteksnya adalah seperti itu. Penyandaran pernyataan terhadap karya-karya terdahulu itu lebih menguatkan dari pernyataan tersebut. Kemudian juga ruang epistemologi masing-masing dari karya yang terdahulu maupun yang disusun oleh Imam Az-Zarkashi pastinya mempunyai epistemologinya sendiri-sendiri. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya?
Monggo, satu lagi yang putri. Belum ada. Monggo Mas, maju ke depan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya sederhana, Pak. Di awal pembahasan tadi kan dijelaskan bagaimana positioning dari tulisan ini, bahwasanya Imam Az-Zarkashi mengarang kitab ini adalah untuk menutup adanya celah, bukan celah, artinya kekosongan, di mana ilmu-ilmu yang lain itu kan sudah banyak membahas tentang semisal ulumul hadis. Terus saya berasumsi di sini bahwasanya kitab ini tidak murni dalam artian ingin mengkaji Al-Quran, ingin mengungkap makna-maknanya. Tetapi di sisi lain beliau juga ingin memposisikan teologinya sebagai sebuah madhab seperti itu. Jadi di samping beliau ini ingin mengungkap makna-makna Al-Quran, beliau juga ingin memenangkan kontestasi teologinya seperti itu, Pak. Terus yang kedua, dari kaitannya dari ini, dari pernyataan yang pertama, yaitu berkaitan dengan asbabun nuzul, Pak. Bagaimana yang pertama tadi, Imam Az-Zarkashi itu menyatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang qadim seperti itu, Pak. Terus di bagian asbabun nuzul, Imam Az-Zarkashi itu menyatakan suatu ungkapan bahwasanya wa akhta'a man za'ama annahu la ta'ila tahtahu. Jadi Imam Az-Zarkashi menyatakan bahwa keliru orang yang menganggap bahwasanya asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang tidak ada faedah di dalamnya seperti itu. Pertanyaannya adalah, Pak, jika Al-Quran itu adalah sesuatu yang qadim atau eternal, bagaimana mengaitkannya dengan asbabun nuzul yang mungkin ini dipahami oleh sebagian orang sebagai sesuatu sebab yang melahirkan dari teks itu sendiri. Dan ini mungkin memang tidak keterlaluan ketika seseorang itu menyatakan demikian, karena kata Imam Az-Zarkashi dari beberapa faidahnya itu beliau menyatakan bahwa minha wajhul hikmati al-ba'isati ala tashlil hukmi. Jadi ada suatu sebab yang mendatangkan suatu hukum seperti itu, Pak. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Apakah di sini wa'ahto aman za'ama itu merupakan jawaban terhadap kritik Al-Ghazali yang menolak adanya hukum kausalitas dan itu, Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Intan? Badrul Saleh. Oke, baik. Makasih Mas. Iya. Oke. Abot pertanyaan lagi, benar. Tapi benar, ya. Pertama saya sepakat. Dia positioning. Dia Asy'ari banget. Makanya di awal-awal tadi dia tegaskan bahwa ya ini bukan makhluk. Ketika dia secara eksplisit menyebut kalam itu bagian dari sifat sebagaimana pemilik. Wah, itu jelas posisi Asy'ari banget itu. Itu Asy'ari banget itu posisi. Untuk jelas itu merespon posisi Mu'tazilah. Jadi clear posisinya. Jadi memang positioning terhadap itu. Nah, tetapi memang menarik kata Anda. Yang pasti dia belum ngeritik Ghazali. Wong dia lebih awal dari Ghazali kok. Ya, jadi Ghazali tahun berapa? Abad keberapa? 11 ya? Abad ke-11. Oke, tapi benar. Jadi di satu sisi karena kalam itu qadim, maka sabab nuzul itu bukan sabab. Makanya menarik, dia menyebut itu faidah saja. Jadi itu fungsi. Jadi sabab nuzul itu fungsinya bukan penyebab turun. Tapi fungsi sabab nuzul itu adalah untuk membantu sebagai alat untuk memahami pesan ayat. Itu clear posisinya. Makanya kan dalam kasus hukum dia jadi ilat hukum. Tapi bukan sabab turunnya ayat. Jadi karena kalam itu qadim, maka dia benar-benar itu posisinya itu clear posisi teologisnya. Sabab itu bukan sabab dalam pengertian manusia.
Karena sabab itu maka lalu kemudian ayat turun. Kan pertanyaannya begini, kalau kalam itu tidak qadim, kalau sababnya tidak terjadi berarti ayatnya nggak turun. Kan gitu kan berarti kalau begitu Allah membutuhkan sabab. Padahal kalam ini qadim. Nah, rusak itu teologinya. Maka bagi dia agar tidak bertentangan, diposisikanlah sabab itu sebagai alat untuk membantu memahami ayat. Dalam kasus hukum dia menjadi ilat hukum, tapi bukan menjadi syarat Allah untuk menurunkan Quran. Nah, itu pula yang menjadi argumen selanjutnya nanti di dalam literatur argumen selanjutnya itu yang menjelaskan kenapa ayat-ayat Al-Quran sebegitu banyak tidak ada informasi sabab tapi ayatnya ada. Atau itu juga yang menjelaskan nanti ketika mereka menafsiri bahwa Quran itu jumlah wahidahnya sudah ada di sana sebagai satu di fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun itu udah ada lengkap. Susunannya kayak apa? Ya susunan sama persis kayak yang di sini. Allah menyiapkan kondisi-kondisi tertentu selama 23 tahun sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang mau disampaikan. Nah, jadi iya dan benar dia sangat Asy'ari, dia Syafi'i, Asy'ari, Usuli. Jadi itu ketat sekali pada bagian itu. Oke. Iya. Oke, iya itu jawabannya. Memang nanti itqan juga masih kok Asy'ari. Jadi dan menarik memang sebenarnya. Itu kalau mau nulis skripsi bagus lagi, tesis tuh. Sing urung punya edit tesis itu bagus itu. Jadi pengaruh teologi Asy'ari dalam karya Ulumul Quran. Urung ono sing nulis itu. Urung ono sing nulis itu. Urung itu. Tapi clear, di awal dia sangat clear teologinya, terutama ketika dia menegaskan sifat tadi. Itu jelas sekali bahwa dia Asy'ariyah. Dari awal dia tegaskan, makanya kan menarik tadi seperti saya bilang di depan, dia tidak mendefinisikan Quran. Tetapi posisinya terhadap Quran sudah diambil aja posisi Asy'ari. Karena teologi bisa jadi mengganggu definisi bisa jadi mengganggu itu. Udah pakai aja teologi Asy'ari. Quran itu kalam Tuhan, kalam itu sifat dan pemilik kalam itu tidak punya keterbatasan, maka sifatnya juga tidak punya keterbatasan. Maka tidak ada orang yang bisa mengejar ketidakterbatasan itu dengan keterbatasan manusia. Jadi wallahu alamnya tadi itu teologis. Wallahu alamnya itu teologis, tidak sekedar spiritual gitu. Iya. Oke, gitu ya Mas ya. Matur nuwun. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Kalau tidak mungkin bisa dicukupkan Pak untuk pembahasan malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Rafiq. Mohon Pak. Tutup secara sederhana. Satu, bahwa tadi jadi ulumul Quran itu kalau begitu tidak sesederhana perangkat keilmuan. Dia menjelaskan ruang epistemik si pengarang dalam waktunya. Ada problem teologisnya, ada bagaimana cara pandang dia terhadap teks, yang itu menentukan bagaimana dia menstruktur ulum. Padahal pada saat yang sama ulum ini alat bantu orang untuk memahami. Maka alat bantunya juga tidak sepenuhnya netral. Dia tidak sepenuhnya netral. Tidak netral itu bukan berarti negatif loh. Tidak netral itu bukan berarti negatif. Netral dalam pengertian bahwa dia punya misi tertentu. Nah, lalu kemudian tadi menurut saya pelajaran penting dari yang kita baca juga adalah keketatan terhadap teks itu tidak serta-merta kesewenang-wenangan terhadap teks. Yang terjadi sekarang bisa jadi ketat. Tekstualis itu malah sewenang-wenang terhadap teks. Tapi cara Zarkashi menggambarkan ulumul Quran yang berkutat pada karakter teks untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang tekstual terhadap teks itu harusnya justru sangat hati-hati terhadap karakter teks gitu.
Oke, yang terakhir gini catatannya tadi benar memang karena jadi keterbatasan informasi di sekitar Quran itu membuat dia lebih cenderung untuk memberikan penekanan, memahami ayat, memahami makna berbasis kepada ayat, struktur ayat dan rangkaian-rangkaian ayat daripada mencari informasi di luarnya yang bisa jadi sangat terbatas. Tadi yang saya sebut tentang asalib tadi, uslub-uslub, kalau Anda baca itu semuanya tentang karakter teks. Jadi karakter teks yang khos, yang mutlak muqayyad, itu karakter semua merujuk kepada karakter teks yang sangat banyak. Jadi karakter teks itu bisa dipilah menjadi sangat banyak. Oke. Dan yang terpenting yang mungkin yang bisa dibawa, kalaupun secara metodologis kita butuh waktu, tapi secara spiritual dia menempatkan, nah ini menarik, dia menempatkan struktur rasional terhadap ayat ini di dalam posisi teologis dan spiritual dia terhadap Quran. Jadi tidak semata-mata posisi rasional. Oke, matur nuwun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi ini yang disampaikan oleh Pak Rafiq. Dari kitab ini paling tidak kita sudah mengenal ya bagaimana kita dalam memahami Al-Quran dibantu dengan adanya kitab ini. Barangkali nanti dari materi ngaji malam hari ini teman-teman bisa menulis resensi dari kitab ini. Sudah cukup banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Rafiq. Insya Allah nanti bulan depan kita akan bertemu lagi. Nanti tanggalnya menyusul dengan insya Allah nanti kita bertemu di akhir bulan, di bulan depan. Ya, mari kita akhiri ngaji studi Quran malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.